رسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة حبيبنا عمر بن محمد بن سالم الحفيظ سيدنا الشيخ محمد الشافعي هذا ثم إلى جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين شيخنا الذين تعلم تعليما تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء إلى الخير الدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله أنجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله في ظاهر الباطن ويجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدس اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى حبيبنا عمر قطب هذا الزمان مجدد هذا الحمد القادر برحمة السقاف من سالم إنسان معالم الإنسان وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya untuk kitab Shalahul Usrah wa Daurul Abawaini fit Tarbiyah jilid pertama ini hari ini insyaallah khatam gitu. Sebagaimana perjanjian ba'dal khatam kembali ke kitab aslinya lagi insyaallah. Kitab aslinya lagi apa? Mukasyafatul kelupaan ya udah saking lamanya. Ya. Wa kadzalikal buyutu wal usaru linakuna kullana ahsana wa arga wa afdala wa atqa wa abqa wa atqa insyaallah. Demikian juga rumah-rumah keluarga, artinya rumah keluarga besar dan sebagainya harus ada sistem kerjasama di antara kita dan dengan mereka untuk membina anak, untuk membina rumah tangga. Karena lagi-lagi pembinaan terhadap anak tidak hanya dengan diri kita. Anak tidak bakal bisa menjadi saleh atau salihah, apalagi untuk menjadi anak yang alim, wali, itu tidak bisa dengan hanya pendidikan dari keluarga besar saja. Karena walau bagaimanapun juga keluarga besar kemudian masyarakat sekitar itu sangat mempengaruhi kondisi sang anak. Baikkah dia atau buruk? Maksudnya apa? Linakuna kulluna ahsana wa arga wa afdala wa atqa wa abqa wa anga insyaallah. Tujuannya setiap kita agar bisa lebih baik, lebih tinggi, lebih istimewa, lebih bertakwa, lebih kekal, lebih bersih insyaallah. Itu tujuannya. Kalau misalnya ada sistem kerjasama di antara kita dan mereka, maka dakwah lebih menyeluruh. Seorang dai dia kerja dengan sendirinya, kerja dakwah. Dibanding seorang dai kerjasama dakwah dengan yang lainnya, maka hasilnya lebih istimewa yang kerjasama daripada cuma sekedar dia berdakwah dengan sendirinya. Makanya banyak dijumpai kelemahan-kelemahan para dai
dia mampu untuk berdakwah tapi untuk sendiri. Mungkin dia punya majelis ada puluhan, 50, 60, 70, bahkan atau mungkin ratusan. Tapi dengan sendirinya, tidak ada sistem kerjasama. Ini hasilnya satu. Tapi kalau misalnya dengan sistem kerjasama, hasilnya banyak. Nah inilah yang bagaimana mereka para ulama-ulama Hadramaut selalu mencetak ulama. Mencetak ulama. Jadi ulama itu bisa dicetak sebegitu mudahnya. Berkah. Berkah. Bukan permasalahan berkah, bukan permasalahan mudah atau tidaknya, tapi karena memang berkahnya. Kan sekarang banyak sekali orang nyeleneh. Kalau udah kata-kata Hadramaut, mereka selalu mempunyai prasangka buruk dengan Hadramaut. Apaan tuh Hadramaut? Apaan tuh Tarim? Jadi banyak kebablasan pada akhirnya. Yang semestinya kalau untuk berbicara tentang permasalahan ilmiah, tidak dengan ranah untuk saling menjelek-jelekan. Tidak. Rasulullah tidak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la'anan. Aku tidak pernah diutus oleh Allah sebagai pelaknat, kata Rasulullah. Aku tidak pernah diutus oleh Rasulullah untuk menjelek-jelekin orang. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, mahasinal akhlak. Hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Al-Bazzar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Innama bu'itsu, tidaklah aku diutus oleh Allah. Innama bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak, kecuali aku menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Bukan untuk menilai ini dan itu, jelek-jelekin ini dan itu, tidak. Kita kembali kepada asal kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi ada orang dakwah tujuannya untuk so'ab, untuk pamer, untuk riya, tidak bakal hasil. Mungkin kali itu terlihat, tetapi fana. Mungkin terlihat ketika itu tinggi, tetapi sesungguhnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita demikian. Tidak nak yang disebut dengan dakwah bukanlah untuk popularitas. Bukan nak, dakwah itu bukan untuk cari duit. Kamu santren, kamu belajar bukan untuk cari kerja. Kamu santren, kamu belajar bukan untuk cari duit. Ya, tidak. Bagaimana caranya? Dimanapun kamu berada, kamu berdakwah di jalan Allah. Kamu menjadi apapun namanya, menjadi kiai, menjadi ustaz, dan menjadi jangan, menjadi angkatan, menjadi kepolisian, menjadi bangsawan, atau menjadi teknokrat dan sebagainya. Di mana kamu, di situ ada dakwah. Itu yang seharusnya kita tampilkan buat anak keturunan kita. Dakwah dan dakwah dan dakwah dan dakwah. Biasakan sedari kecil anak kita ajarkan tentang dakwah. Ya. Sedari kecil anak kita ajarkan tentang dakwah. Dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah lagi, ajarkan. Ketika kita ajak anak kita untuk ke majelis, untuk ke mushola dan sebagainya, ajarkan dakwah. Kalau artis sedari kecil mereka sudah diajarkan tentang band, diajarkan tentang bagaimana caranya mengarah vokal. Kenapa kita seorang muslim tidak pernah mengarahkan anak kita untuk bagaimana caranya belajar sedini mungkin, berakhlak sedini mungkin? Ya, coba kita lihat artis, lihat pemusik semuanya. Dari kecil udah diajarkan kursus musik. Diajarkan kursus seruling. Kursus ini dan itu dan itu, ini dan itu. It's not problem, enggak ada masalah. Selagi alat-alat musiknya yang halal, tidak ada masalah. Cuma di masa-masa kecil seperti itu bukan untuk musik. Di masa-masa kecil itu diajarkan
untuk bagaimana anak bisa memahami agama sendiri mungkin menurut pemahamannya. Umur-umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bukan untuk ditaruh di dunia musik. Tapi di dunia apa? Dunia akhlak. Ajarkan Al-Quran. Ajarkan hadis baginda Rasulullah Muhammad. Ini pemahaman masih pemahaman baru. Ini kekuatan masih kekuatan baru. Jangan ditaruh kekuatan dunia melebihi daripada kekuatan akhirat. Yang seharusnya kekuatan akhirat terlebih dahulu dan lebih maksimal. Dan bahkan mereka para ulama nggak mau menaruh pemahaman dunia buat anaknya sedikit pun, sedikit pun. Ya. Jadi keseimbangan ini harus terus akan dipertahankan jemaah sekalian. Wa inna ma yasulu dzalika bi ta'awuni fi ma bainana. Hasil kita menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita bisa hasil sekitar kita, masyarakat kita yang sangat hegemoni ini, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang asri, yang baik, yang sesuai dengan syariatul Islam. Asri, baik, yang sesuai dengan syariatul Islam. Bisa sebenarnya. Kemarin kita sudah membahas di 2 minggu yang lalu. Bisa sebenarnya, mulai dari kita aja dulu. Kita belum mampu bicara tentang negeri karena terlalu panjang dan lebar. Bicara tentang masjid aja dulu. Satu RT aja dulu. Satu lingkungan aja dulu. Selagi kita mempunyai satu kekuatan konsistenisasi di antara kita yang kuat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, dilihat dari kekuatan dasarnya majelis. Bagaimana kita mau melestarikan kehidupan keislaman kita di tetangga kalau majelisnya kosong, kalau majelisnya melompong, enggak. Itu aja dulu diperkuatkan majelis. Jadi itu mereka para ulama-ulama soleh berbagai macam cara majelis dulu. Ketika mereka hadir itu dipupuk dengan mudahnya. Tanpa kita mengundang untuk dengan acara ini dan itu dan ini. Kalau nunggu maulid nunggu setahun sekali. Kalau menunggu Isra Mi'raj menunggu setahun sekali. Atau misalnya tabligh akbar nunggu kira-kira banyak duit. Majelis yang lebih optimal di sini. Seperti majelis sekarang kita berada. Minggu 135 contoh. Ini rangka yang sangat-sangat paling tepat untuk mereka para ulama menguatkan dan mengokohkan masyarakat. Nah, harus ada sistem kerjasama. Gurunya ikhlas, pengurusnya ikhlas, jamaahnya ikhlas. Hasil insya Allah. Kalau cuma sekedar gurunya ikhlas, kemudian pengurusnya tidak ikhlas, nggak hasil. Atau mungkin gurunya ikhlas, kemudian pengurusnya ikhlas, jamaahnya tidak ikhlas, juga tidak hasil. Jadi perlu kerjasama yang baik. Main bola bukan cuma sekedar kapten yang menggocek lawan, yang bisa membobolkan gawang musuh, tapi sistem kerjasama yang indah, yang baik, gitu. Wa baina madarisina wa baina majalisina, bagaimana akselerasi antara sekolah, antara majelis itu seimbang. Ini majelis-majelis, sekolah-sekolah berbeda. Seakan kalau kita bicara majelis taklim berbeda dengan sekolahan. Seakan ketika kita berbicara tentang sekolahan berbeda dengan majelis taklim. Yang seharusnya seirama. Seharusnya seirama. Dan bagaimana seirama? Masuk dakwah ke daerah dan ke pelataran sekolah. Masuk dakwah ke pelataran kampus. Masuk dakwah di situ. Ada salah satu buku saya juga mulai naik cetak itu namanya dakwah kampus. Ya. Salah satu buku saya baru mulai naik cetak dakwah kampus. Karena memang walau bagaimanapun juga kampus perlu dakwah. Kalau tidak nanti nuansa kampus bakal dimiliki oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tuh kampus mulai pemahamannya sekuler. Akhirnya kampus mempunyai pemahaman sosialis. Akhirnya mempunyai pemahaman Zionis.
Akhirnya mempunyai pemahaman bagaimana caranya agar mereka datang ke Israel. 2, 3, 4, 5, 10 orang misal. Mau ngapain? Berdamai, bukan waktunya berdamai. Kalau PBB sudah mengarahkan dan Israel tidak pernah taat kepada bentukan-bentukan PBB atau seluruh negara yang ada, bagaimana kalau cuma sekedar datangnya 4, 5 atau 6, 7, 8 orang? Hal yang sangat mengecewakan umat muslim sedunia, bukan hanya satu Indonesia. Artinya apa? Pemahamannya ini kosong dari agama. Enggak punya dia syiar Islam, enggak punya dia Quwwatul Islam wal Muslimin. Enggak punya kalau begitu jadinya. Dan ini dilakukan oleh di antara sekelompok yang kata orang cerdas pandai. Yang katanya udah lulus S2 atau S3, katanya. Enggak melulu orang yang di S2 dan atau S3 atau bahkan profesor, mereka mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan kaum muslimin yang sahih, yang kuat sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Bisa jadi bertambah ilmu tetapi tidak berkah. Bertambah ilmu tapi tidak berkah. Banyak orang bertambah ilmu tapi tidak berkah. Bisa di mana dia belajar ilmu tapi tidak beradab. Tidak pernah ada hormat kepada gurunya, tidak pernah ada sayang kepada teman-temannya. Akhirnya seperti itu. Gitu. Punya ilmu tapi tidak mencerminkan seseorang tersebut punya ilmu karena tidak beradab. La tasabanna al-ilma yanfa'u wahdah. Jangan kau mengira bahwa ilmu itu bermanfaat dengan sendirinya. Ilmu itu bisa bermanfaat ketika seseorang itu diberikan mahkota keilmuan. Diberikan mahkota keilmuan. Yang dimaksud dengan mahkota keilmuan itu adalah akhlak. Akhlak. Sebagaimana Imam Ahmad Chowgi dalam syairnya, innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fa inhum wa dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dan itu ada dalam kitab Khuluquna yang sudah dibahas oleh Habib Umar di beberapa tahun yang lalu. Kita sudah membahasnya di majelis ini di bulan suci Ramadan. Dan saya juga sudah merampung terjemahnya. Fi diyarina wa usarina, dan bagaimana kerjasama rumah kita dan tetangga kita, keluarga besar kita. Adakah sistem kerjasama? Boleh kita berkumpul arisan, ada ngaji di situ. Itu kan indah. Bukan cuma sekedar arisan, kocok duit, kemudian makan. Bukan, di situ ada pengajian. Panggil ustaz, panggil ulama. Cuma tahlilan, kurang. Jauh dari Jakarta, dari Bogor, Bekasi, Depok, cuma tahlilan doang. Campur pengajian. Yang disebut dengan pengajian di sini adalah keilmuan. Terkadang orang punya pemahaman salah. Ngaji-ngaji yasinan. Ngaji-ngaji baca Quran. Ngaji-ngaji zikiran, bukan. Yang disebut dengan ngaji, notabene ngaji adalah ngaji syariatul Islam. Ini banyak orang salah pemahaman. Kalau disebut ngaji, baca Qurannya. Kalau ngaji, zikirannya, tahlilannya. Lebih daripada itu jamaah, mengupas syariatul Islam. Kalau mengupas syariatul Islam, berarti enggak mengupas Al-Quran. Salah pemahaman. Justru syariat itu ngambil pokok dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan bahkan pendapat-pendapat mereka para ulama-ulama saleh. Sebagaimana yang sekarang kita berada, kitab Sholahul Usrah itu sangat-sangat kuat dengan Al-Quran dan hadis. Berikut pendapat mereka para ulama-ulama saleh. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar belajar Al-Quran dan atau belajar hadis atau belajar fikih contoh-contoh, itu diibaratkan nasi bahkan masih jadi beras atau bahkan masih menjadi gabah. Horas bah, nggak ada beras makan gabah. Ini ucapan aja. Itu juga nggak ada terbersit dalam hati saya untuk ngomong kayak gitu. Iya, horas bah nggak ada beras makan gabah. Itu orang mana? Orang Batak. Mohon maaf nih orang Batak. Saya nggak ada maksud itu. Gitu. Wa bainal aba wal ummahat.
Bapak dan ibu kerjasama. Dan bapak nyari duit, ibu arisan. Bapak nyari duit, ibu arisan. Bapak nyari duit lagi, sibuk, satu kota, satu negeri, satu benua, satu negeri. Oh, nggak ada sistem kerjasama untuk mendidik anak. Anak cuma dikasih duit. Nak, udah sampai kelas berapa nak? Nak, di pesantren mana nak? Nak, di sekolah mana nak? Nak, di madrasah mana nak? Nak, udah kuliah mana nak? Coba dikasih duit. Cukup gak mobil? Cukup gak motor? Cukup gak biaya apartemen dan sebagainya? Allahu Akbar. Jiwa sang anak kerontang jamaah. Jiwa sang anak kerontang. Butuh dengan asupan yang namanya kasih sayang. Butuh kasih sayang. Ini kesalahan total. Dianggap orang tua tugasnya cuma sekadar ngasih duit. Sementara ibu tugasnya cuma sekadar ngasih makanan. Salah. Makanya tidak terjadi sakinah mawaddah warahmah. Tidak terjadi. Gitu. Walaupun udah ditaruh di pesantren, walaupun udah ditaruh di di universitas besar, gak bakal hasil. Kenapa? Makanan dari yang haram. Tidak ada keikhlasan di situ. Tidak ada rasa cinta kasih dan kasih sayang. Tidak bakal hasil. Rentan mereka punya pemikiran, rentan mereka punya hati. Hatinya galau. Bahkan terkadang tuh anak-anak orang kaya, andaikan ditanya, nak, kalau kamu mempunyai ada bapak, walaupun miskin, daripada ada orang bapak tetapi kaya tapi sibuk, mereka bakal milih, nggak apa-apa bapak miskin, yang penting mau dengan saya terus. Terus dengan saya dan terus dengan saya terus dengan saya terus, Masya Allah. Dan juga kita orang tua nggak harus juga melulu dengan anak, ada waktu tersendiri antara hubungan kita dengan anak. Makanya penting tuh anak-anak kita masih kecil kita sering ajak ke masjid, mushola. Wacana-wacana seperti sekarang ini, pengajian-pengajian subuh, ajak mereka. Jangan biarkan mereka molor dan ataupun tidur atau melakukan acara selain pengajian. Zikir, pengajian lebih istimewa daripada zikir. Selesai pengajian, zikir. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Gitu. Kalau ada pengajian terlebih dahulu dan didahulukan, kemudian baru zikir. Tapi kalau misalnya tidak ada pengajian, nggak ada masalah zikir. Gitu. Wa bainal mudarrisati wal mudirati, dan bagaimana kerjasama misal buat putri-putri kita di sekolah atau di majelis dengan ustazah-ustazahnya atau orang yang berkompeten di sekolah dan atau di perguruan tingginya. Ada kerjasama. Nggak bisa kita naruh anak di sekolah tapi kita nggak ada komunikasi dengan guru. Sebagaimana kita punya anak di pesantren atau di ma'had atau di majlis tapi kita tidak ada komunikasi dengan guru. Wa baina ulama'ina fil mujtama'i, dan bagaimana kerjasama kita dengan ulama-ulama di sekitar. Kita nggak ada sistem kerjasama. Tadi kan dikatakan seorang ulama yang kerja dakwah maka hasilnya lebih baik. Harus ada ulama yang kerja dakwah. Bagaimana di majlis itu, bagaimana di mushola ini, bagaimana di tempat ini. Harus ada koordinator ulama. Harus ada koordinator ulama. Karena memang seorang tidak mampu untuk menjalankan seluruh tugas masyarakat. Seorang ulama, dia tidak mampu untuk mengajar, dia tidak mampu untuk baca doa, dia tidak mampu untuk melakukan semuanya, untuk memandikan jenazah, untuk mengislamkan orang, untuk menyunatkan orang, untuk melakukan seluruh aktivitas. Jangan dong. Kasih ulama tugas yang penting-penting saja. Jangan ulama semuanya dikasih ke ulama. Sampai yasinan ulama, baca maulid ulama, semuanya ulama, jangan. Ulama ada bahagiannya. Dan orang masing-masing ada bagiannya. Bagaimana bisa menciptakan itu semuanya? Ulama. Ulama yang menciptakan, ente bakal menjadi tukang mandi jenazah, ente bakal menjadi pimpinan maulid, ente bakal menjadi pimpinan tahlil, ente bakal menjadi kiai kampung sebelah sana, ente bakal menjadi kiai kampung sebelah. Ini kerjasama dakwah dan ini dilakukan oleh Wali Songo. Dalam tinjauan saya tentang Wali Songo, ya, dalam tinjauan saya dengan Wali Songo, kajian maksudnya, itu banyak sekali saya rentetkan
buku-buku saya tentang kajian mereka tentang Wali Songo. Kenapa? Wali Songo itu bisa merebah, bisa meninggi dakwahnya, awet dan kuat karena ada satu kekuatan namanya kerjasama. Kerjasama. Nah, rupa-rupanya kita tidak ada kerjasama. Ulama-ulama kita banyak tidak kerjasama. Satu, tapi tidak kuat. Satu, tapi buyar. Mereka kuat berada di mana-mana, tapi menjatuh. Ada kekuatan hati dan kekuatan batin. Dan ini tergantung hati. Kalau misalnya ada ulamanya satu sama lain dengki, satu sama lain ngiri, nggak hasil. Nggak hasil sungguh. Kalau dia datang, dia nggak mau datang. Kalau dia datang, nggak mau datang. Nggak pernah ada kekuatan kumpul bareng. Kalau ulama nggak ada kumpul bareng, tanda belum rahmah. Kalau semua ulama udah mulai kumpul bareng, blok. Acara apapun kumpul bareng, blok. Ada kekuatan apa? Kumpul bareng, blok, tanda rahmat. Tapi kalau misalnya masih belum kumpul bareng, dan harap masing-masing sibuk dengan dakwahnya. Semua sibuk dengan dakwah. Ya, namanya dai, namanya ulama sibuk dengan dakwah. Tapi ketika ada waktunya untuk sistem kerjasama, gabungan. Ada rapat bergabungan, gabungan. Nggak bisa dengan menyendiri. Oh, saya lagi sibuk dakwah, saya lebih sibuk dengan ngajar. Tidak, waktunya kita bersama. Ini yang perlu ditekankan. Kalau misalnya masih dai-dainya masih model sendiri-sendiri, walaupun jamaahnya puluhan ribu, ratusan ribu, nggak kuat. Plek, dia meninggal dunia, jatuh. Ringkis. Dia meninggal dunia karena kekuatan anaknya belum tentu lebih kuat daripada orang tuanya. Kekuatan muridnya belum tentu kuat daripada dirinya. Kenapa? Karena tidak sebelumnya itu diperkuat dengan ulama-ulama yang lain, dengan kekuatan ulama-ulama yang lain. Di Tarim terjadi seperti itu. Makanya kuat. Di Tarim Hadramaut terjadi seperti itu. Antar ulama tua dan antar ulama muda semuanya nyatu. Yang ulama tua mendekatkan yang muda. Yang muda hormat dan mengagungkan yang tua. Ini enggak, yang tua enggak ada rasa cintanya sama yang muda. Kalau dia ngajar aja, enggak pernah nanya kepada yang muda. Padahal pertanyaan kepada generasi muda itu penting. Sebagaimana yang muda juga kalau misalnya ada pengajian ulama, hormati pengajian ulama. Kalau perlu pengajian anak muda tersebut liburkan untuk hadir pengajian ulama yang tua. Saling hormat seharusnya. Rupa-rupanya di kita belum seperti itu jamaah. Betul gak jamaah? Jamaah, betul gak? Makanya belum ada kekuatan. Dianggap remeh. Dianggap dengan pengajian dia sendirinya aja. Dengan kuat, belum. Walaupun jamaahnya udah kuat, tetap belum. Kenapa? Belum ada kekuatan kerja sama dakwah. Ini dakwah itu susah jamaah. Ya, sehebat-hebatnya balon, walaupun tuh balon luar biasa hebat, balon ulang tahun misalnya, cuma pakai peniti doang. Bagaimana balon ketika kena peniti? Jamaah, peniti doang. Balonnya gede, udah ditiup sampai, masya Allah nih mulut, Allahu Akbar, pakai peniti doang, des. Makanya dalam sabda Rasulullah, nanti umatku banyak kelubar, tapi bagaikan lubar saja, debu, banyaknya aja, banyak. Di Majelis Ta'lim banyak, di Maulid banyak, di Tabligh Akbar banyak, tapi mereka tidak kuat. Nah, bagaimana kita kuatkan? Di akhir ucapannya Habib Umar ini dalam kitab Shalawul Usrah di jilid pertama, bagaimana kita bisa kerjasama dakwah. Habib Umar di tengah kesibukan beliau, karena memang ini kan karya beliau, berarti saya ucapkan tentang beliau. Habib Umar di tengah capeknya dakwah pribadi, beliau tetap lebih mengagungkan dakwah bersama. Capek dakwah beliau internasional, kita satu kampung aja belum tentu. Ini jamaah, saya mau ngasih contoh ke Pengarang, enggak ke yang lain. Ke Pengarang, yaitu pengarangnya adalah Habib Umar. Beliau sibuknya ke dunia internasional.
ke dunia luar biasa sibuk. Tapi tetap ketika pulang di Tarim berkumpul dengan dai-dai yang lain, yang notabene dai-nya adalah muridnya sendiri. Diajak kumpul bareng dengan beliau, ngeteh bareng dengan beliau, ngopi bareng dengan beliau. Bagaimana tentang perkara dakwah sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Dan saya sering ikut. Saya berbicara seperti ini, saya sering mengikuti. Dan tahu persis tentang gerak-gerik saya punya guru. Capeknya luar biasa. Tetap ketika beliau di Tarim mengundang bagaimana sistem kerjasama dakwah kita di Tarim, di Hadramaut, di Yaman, di Asia Tenggara. Kemudian baru selesai kemarin pertemuan dai se-internasional, dai Asia Tenggara, dai yang ada di Yaman, dai yang ada di Hadramaut, dai yang ada di kampung, yang di Tarim. Dengan dai anak-anak kecil yang cuma sekedar ngajar, tuh guru-guru yang cuma sekedar alif fatah, ya, ba kasrobi, habis itu abitu gitu, itu baba gitu dan sebagainya. Ngajarin seperti itu. Kumpul bareng dengan Habib Umar. Inilah yang disebut dengan kerjasama dakwah. Habib Umar kerjasama dengan intelektual muslim, dengan insinyur, dengan tokoh negara, kerjasama dakwah. Bahkan Habib Umar berbicara bersama bareng-bareng dengan orang-orang yang ada di, menurut kita biasa-biasa saja. Orang yang kerja di mana? Di OB itu apa? Office boy. Gabung sama office boy. Sama yang kerja di masak, di apa? Koki apa? Cook gitu. Yang bawa yang topinya panjang-panjang, Masya Allah. Kumpul bareng. Ma artis. Kumpul bareng. Kumpul sama artis. Bukan Habib Umar ngikutin artis, artis ngikutin Habib Umar. Kalau kita baru punya pengajian artis, girang. Itu buat dakwah, bukan untuk mejeng-mejengan. Kita kalau punya pengajian pejabat yang hadir semua pejabat, tidak. Habib Umar menentukan, ayo kerjasama bareng. Kerjasama bareng. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Konsep dakwah jamaah. Enggak menang sendiri. Beliau terkadang ngobrol dengan para presiden, datangnya beliau di berbagai macam negara, presiden yang nyambut. Duduk terkadang bareng dengan gubernur, terkadang bareng dengan jenderal, terkadang bareng dengan marbot. Duduk dengan marbot. Duduk dengan yang tadi saya bilang OB, duduk dengan pelaku yang tukang masak, dan bahkan yang tukang gali-galian yang ada di jalanan tuh, yang tukang bersih-bersih jalanan, duduk beliau. Bagaimana dakwah kita? Allahu Akbar. Kita baru jadi dai televisi aja, sombongnya luar biasa. Baru jadi dai televisi, baru jadi dai, saya sibuk. Ngapa ente? Kayak orang gila. Ini dai yang gila kayak begini. Gila dunia. Gila. Dia nggak tahu bahwa segala sesuatunya buat dakwah, bukan untuk dirinya. Kalau orang udah gila tentang dunia, makanya banyak orang mengatakan bucin. Apa bucin? Budak cinta. Cinta datang dengan dunia. Pokoknya kalau saya misalnya enggak di masjid, dakwahnya saya nggak mau. Saya kalau di musola sih saya nggak mau. Kalau saya misalnya yang muridnya yang datang cuma sekedar 50 orang, nggak mau, harus ratusan ya. Apa-apaan dia seorang dai? Dulu bahkan seringkali saya ngikut Habib Umar dakwah di pelosok, dan beliau ngumpulin orang. Di pelosok ngumpulin orang. Beliau bawa duit, beliau bawa makanan, beliau bawa minuman, kayak jemaah tabligh kayak gitu. Bawa kompor yang gas. Minum kopi di tengah. Masya Allah. Bikin roti. Bawa beras. Enggak nunggu undangan. Dai-dai sekarang kan nunggu undangan. Pokoknya kalau ada undangan saya datang. Enggak ada undangan, beliau enggak nunggu bola, beliau main bola. Plak dakwah ke kampung. Masya Allah, semua masya Allah. Adakah di antara kita seperti itu? Dai kita lah, bukan kita, dai kita. Nah, makanya perlu dengan sistem kerjasama.
Enggak bisa nih dakwah dengan sendirinya, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya penting ada satu sarana namanya masjid contohnya untuk menyaranakan bagaimana kita berdakwah secara ruang lingkup dakwah bukan hanya di masjid misal. Malam berikutnya di lapangan, enggak ada masalah. Masjid yang menyaranakan. Malam misalnya sebulan sekali ada di lapangan atau di kebun mana, tapi kebun yang bukan banyak nyamuk. Gitu. Kebun mana, di mana, di sini. Macam kan ada di jalanan nih. Jalanan apa namanya? MHT gitu. Dari ujung ke ujung enggak ada masalah. Kan ada masjid. Bukan permasalahan ada masjid untuk dakwah. Kan masjid ada ada niat i'tikaf. Ini buat dakwah. Jadi orang juga harus diperbaiki niat-niat mereka. Dakwah. Dimanapun tempat itu ada dakwah. Gitu. Itu penting jamaah sekalian. Di Tarim, masjidnya dari satu masjid ke masjid berikutnya dekat. Tapi terkadang ketika dakwah di tanah lapang. Ada waktunya di masjid antara maghrib dan isya atau antara subuh dengan isyraq seperti sekarang ini. Tapi kalau waktu-waktu yang lain contohnya itu di tanah lapang dan sebagainya. Kenapa? Untuk di mana orang yang tidak suka di masjid ada di situ. Terkadang hanya majelis taklim yang ada di masjid hanya orang-orang yang doyan ke masjid. Tapi kalau yang ada di luaran belum tentu. Tapi kalau ada majelis di luaran orang bisa datang. Penting untuk narik. Jangan cuma sekedar kita orang enggak mau datang ke masjid, jelas. Kita bagaimana bisa datang ke mereka? Itu namanya dakwah. Jangan kita bicara dakwah tapi kita belum maksimal dakwah. Enggak boleh. Enggak boleh. Oh, masjid udah ada 50 majelis taklim masjid, benar. Udah keluarkah? Belum. Belum maksimal. Bikin di luar, tak. Bikin sebelah sana, tak. Bikin berwaktu. Bidzalika nukawwinu sihhata masarina fil hayati ala ma habbahu minna muhyina walladhi huwa yumituna wa ilaihi masiruna. Kita jadikan keabsahan perjalanan kita dalam kehidupan ini, kita jadikan ini perjalanan hidup kita ini ala ma habbahu minna muhyina, apa yang dicintai oleh sang penghidup kita, Allah, yang menghidupi kita Allah. Jadi kita bagaimana menjadikan Allah sayang, cinta kepada kita. Walladzi huwa yumitu, dan dialah Allah yang mematikan kita. Wa ilaihi masiruna, dan kembali kepada Allah tempat kehidupan kita. Wa huwa nasiruna, dialah Allah penolong kita. Wa aununa wa alaihi tawakkuluna wa i'timaduna. Pertolongan Allah buat kita dan kita kembali, dan dialah yang penyangga kita. Rabbuna Rahmanur Rahim, dialah Allah Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzi lam yusyarikhu fi khalqina ahadun, yang tidak pernah sekutu dalam penciptaan kepada kita satu orang pun. Fala yusyarikuhu fi istigamatina, dan tidak ada yang menduakan Allah dalam teguhnya kita. Wala fi tawajjuhina ahadun, dan tidak ada yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam tawajuhnya kita kepada Allah. Min ahli syirki wala min ahli al-gharbi, baik yang ada di timur maupun yang ada di barat. Bal nahnu, kita semuanya ibadullah, kita semuanya adalah hambanya Allah. Al-wahidil ahadil hayyil qayyum, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, Maha Hidup, lagi Maha berdiri sendiri. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa anahum alaih. Ya Allah, ya Tuhan kami yang telah memberikan taufik. Taufik itu kemudahan kepada ahli kebaikan untuk menjalankan kebaikan. Wa anahum alaih, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menolong mereka. Wafiqna lil khairi wa 'inna alaih. Ya Allah,
Berikanlah taufik kepada kami untuk menjalankan kebaikan. Kuatkan kami ya Allah. Barakallahu fil ummahati wa fi banatihinna wa abnaihinna mubarakatan tammatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kaum ibu, putri-putrinya dan anak-anaknya dengan keberkahan yang sempurna. Kepada anaknya semuanya sempurna. Allahumma ja'alhunna salihat. Ya Allah, jadikan mereka istri-istri, putri-putri kita saleh seluruhnya ya Allah, salihah seluruhnya. Ghanitat yang menjaga hafizat, menjaga aurat lil ghaibi, ketika ketiadaan orang tetap mereka menjaga auratnya. Bima hafizta ya hayyu ya qayyum, sebagaimana engkau maha menjaga, wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya. Tsabbituhunna ya Allah, kuatkan mereka ala ma tuhibbu fil aqwali wal af'ali wal maghasidi wan niyyat. Ini di antara doa Habib Umar, ya Allah kuatkan mereka. Mereka itu istri-istri dan putri-putri. Apa yang kau cintai secara ucapan, perbuatan, tujuan dan niat ya Allah. Wa as'iduhunna fi usarihinna, bahagiakan mereka dalam keluarga mereka. Wa fi mujtama'ihinna, lingkungan mereka. Wa fi hayatihinna, kehidupan mereka. Hiyazatan lahunna likulli khair, yang merupakan sebuah keindahan, kebaikan buat mereka, setiap kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana wa lahunna min kulli syarr, dan jadikanlah kematian merupakan keindahan buat kami dan mereka dari berbagai macam bentuk keburukan. Jadi ini kekuatan dakwah adalah doa. Terkadang kita nih ngajar-ngajar aja, enggak doa. Ulama soleh, kalau misalnya ada pengajian subuh, tuh dari jam 2 udah doain majelis salim, biar jamaah tahu. Ulama-ulama soleh, pengajian habis subuh, di mana kita masih tidur, tuh guru-guru kita udah doain kita. Ya Allah, berikan keberkahan nanti pengajian subuh ya Allah. Kita nggak tahu, kita didoain. Ngilurnya kita masih banyak. Banyak. Terkadang guru kita udah naik mobil, kita masih aja layaloyo. Iya kan? Guru udah doain, guru apa semuanya. Masih buruk sangka juga kepada guru. Guru datang telat, astagfirullah. Ente udah didoain dari jam 2, ente didoain masih tetap begitu juga. Kita nggak tahu. Mereka tuh guru-guru kita kaum solehin, sebelum ngajar doain kita, habis ngajar doain kita, sampai rumah doain lagi. Enggak seperti guru-guru biasa. Guru-guru biasa mereka tugasnya ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang. Titik. Tapi orang soleh, ulama soleh tidak seperti itu. Makanya ada hubungan kuat, tak dunia dan akhirat. Ada kekuatan hubungan antara guru yang soleh dengan murid yang soleh dan soleha. Kenapa? Ada kekuatan doa. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ini cuma sekedar ngasih contoh aja sama jamaah. Kita punya guru, seorang kiai, misal. Dengan kita punya guru SD, SMP atau SMA. Mana yang terhunjam di dalam hati kita untuk kita setia kepada mereka? Mana? Guru ngaji. Kenapa? Ada doa di situ. Ada keberkahan di situ. Walaupun semua guru berkah. Benar. Semua guru berkah, betul. Guru SD, guru sekarang ada guru TPA, guru TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya berkah. Tapi beda dengan guru yang ada di majelis, yang nerangin kita, yang ademin kita dari satu kitab ke kitab berikutnya. Dibanding ketika kita berbicara dan atau diajarkan kita oleh siapa dan siapa tentang permasalahan filsafat dan sebagainya, atau kita bisa jadi orang punya titel, belum tentu kita mempunyai ada hubungan kuat dengan mereka semuanya, belum tentu. Ada kekuatan doa. Mereka cuma sekedar RPS saja atau SKS yang mereka jalankan selesai, atau pelajaran yang mereka ajarkan udah selesai. Tidak ada hubungan imbal balik lagi. Tapi mereka kaum saleh ada hubungan timbal balik, doa yang kuat.
Itu yang kita tidak tahu jamaah sekalian. Dan kekuatan Islam dari situ jamaah. Dari mereka para ulama-ulama ikhlas. Yang terkadang mungkin ekonomi mereka jauh lebih rendah daripada dosen-dosen yang ada. Daripada guru-guru yang ada. Daripada orang-orang terkenal yang ada televisi, radio, dan atau mungkin segalanya. Penguat Islam di sini malah rupa-rupanya kita nggak tahu. Kekuatan doa. Jarang sekali dalam kajian kitab diakhir dengan kekuatan doa. Kecuali memang ulama yang memang mempunyai kekuatan cahaya datang dari Allah. Contoh, sekarang kita bicara tentang Habib Umar. Di akhirnya doa dan mendoakan mereka. Baru sudah dibahas tentang perjalanan mereka dan bagaimana yang harus mereka lakukan dalam pendidikan anak. Tetap dia doain. Salah, oke lah, nggak ada masalah. Ayo kita doa bareng. Kita munajat bareng kepada Allah. Kalau kita udah munajat bareng kepada Allah, kesalahan yang dahulu insya Allah bakal Allah ampuni. Amin. Itu maksudnya. Bagaimana kesalahan-kesalahan kita tempo lalu diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, masuk kita dalam ruang lingkup kebahagiaan. Itu kan luar biasa. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, perbaiki kami urusan kami seluruhnya bima aslahta bihi sya'nas salihin. Sebagaimana engkau perbaiki keadaan orang-orang saleh. Waqtim lana bil husna wal yaqin. Meninggalkanlah kami dalam kebaikan dan keyakinan, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Warzuqna hifdz sirati. Ya Allah jaga kami dengan berikan kami rezeki menjaga sejarah. Artinya penjagaan sejarah, jangan sampai biografi kami dijelek-jelekin orang. Artinya jangan sampai terbuka aib. Kan gak enak banget aib kita dibuka sama orang. Enak gak? Gak enak. Ya, sekarang dia penceramah. Dulu kan dia tukang judi. Waduh. Dia ceramah kan dulu dia. Dulu tuh dia. Ya gak enak banget gitu. Nah, tutupin. Ya Allah tutupin. Ya Allah tutupin. Doa kayak gitu. Gitu. Kadang orang begitu aja. Orang nyari ngelihat kita buruk-buruknya aja. Ente sekarang ceramah. Dulu kan ente judi mulu. Dulu kan ente minuman mulu. Astagfirullah. Sering dengar kayak gitu gak? Namanya mulut. Ya. Kalau asbak naruh cuma rokok doang, lah mulut semuanya dimasukin. Astagfirullah. Sampai duit masuk. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul magabir. Alhaakumut takatsur. Kalian semuanya terpesona dengan kebanyakan duit. Hatta zurtumul magabir. Sampai kalian menjumpai kubur. Kalau kalian udah makan tanah kuburan, baru tahu rasa. Baru tahu rasa. Udah makan tanah kuburan, pakai pocong kita, pakai kain kafan kita, baru dah. Kemarin kemana? Ya kan di mulut asbak cuma rokok doang. Betul gak? Walaupun berbagai macam rokok, tapi kan rokok. Mulut, Masya Allah. Yang ini makan, yang itu makan, yang ini makan, yang gorengan makan, yang rebusan makan, yang itu makan. Allahu Akbar. Mulut. Fi maslakil abrar, dalam wa hifdzil masyi wal masar. Jaga pula perjalanan dan ruang lingkup perjalanan kami. Fi maslakil abrar, dalam perjalanan orang-orang baik. Al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Al-akhyar, petinggi orang-orang yang baik. Wa'idna minat tashabbuhi bil kufari wal fujjar. Lindungi kami dari menyerupai orang kafir dan orang-orang durjana. Jangan kita ikuti tradisi orang kafir. Pecinya Yahudi dipakai seperti kita. Peci moncong kayak gitu. Gak boleh, itu punya Yahudi, bukan punya kita. Ya. Apa namanya, rantai. Itu orang-orang Nasrani pakai rantai, kita jangan pakai. Walaupun kita angkatan, ini kan angkatan banyak pakai rantai, apa namanya, tetap ya kalung. Buang. Kita muslim. Wahai angkatan, wahai kepolisian dan sebagainya, atau wahai apa namanya, saya nggak tahu. Buang. Kita muslim. Jangan mengikuti tradisi orang-orang kafir. Buang.
Wa ballighna al-amala wal awtar. Sampaikanlah kami cita-cita kami. Cita-cita kita kan panjang. Banyak, ya Allah sampaikan. Misalnya biar Islam ini kuat di kampung kita. Biar anak generasi kita soleh dan soleha, itu kan cita-cita kita. Minta kita kepada Allah untuk direalisasikan. Wal awtar, dan berbagai macam usaha fid dunia wal barzakhi wal akhirah. Ya Allah, sampaikan di dunia, di kubur, bahkan sampai di akhirat. Semuanya terrealisasi. Amin. Wa as'idna bima as'adta bihi ikhwasus su'adai fi jami'i syu'uni zahiran wa batinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan sebagaimana Engkau memberikan kebahagiaan kepada pembesar orang-orang yang bahagia. Siapa pembesar orang bahagia? Rasulullah, para nabi dan rasul. Gitu. Fi jami'i syu'uni zahiran wa batinan, di berbagai macam urusan secara zahir maupun batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah, doa untuk pengarang kitab ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah jaga beliau, anak, istri, dan seluruh murid-muridnya, para pecintanya, timur, barat, zahir dan batin. Allah bahagiakan beliau, Allah berikan panjang umur kepada beliau, syihat wal afiat. Allah berikan kekuatan, perlindungan kepada beliau di mana saja beliau berada. Dakwah di internasional, di lokal, di rumah, di kampung dan semua. Allah berikan kesehatan sempurna kepada beliau. Dan Allah tolong kepada beliau sebagaimana Engkau tolong ya Allah dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri an-naffathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، أن تبدوا ما في أنفسكم وأن تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليه ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قبلا بالقسط والعزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
Sebelum ini berarti back to basic. Kita besok kembali ke dasar kita. Pengajian kitab Mukasyafatul Qulub. Bawa kitabnya. Nggak ada fotokopi atau PDF di masing-masing HP. Atau bagaimana ceritanya? Atau ditulis. Sebelum kita ngaji nih, ditulis. Bisa gak jamaah? Tulis. Kira-kira 2 lembar tulis dulu sebelum kita ngaji. Kalau enggak ya fotokopi. Gitu aja. Berkah. Jangan cuma sekedar kita pendengar. Mulailah kita kuna aliman. Jadilah ulama. Enggak bisa thaliban. Pecinta, penuntut ilmu bawa kitab. Penuntut ilmu bawa kitab. Mau paham enggak paham, yang penting bawa aja udah. Mau paham enggak paham, bawa aja. Biarin. Orang cuma bawa susah amat. Itu yang mempengaruhi nilai berkahnya di situ, nilai pahalanya. Padahal cuma bawa doang, lebih tinggi daripada mustami'an, daripada pendengar. Pendengar itu ngaji tapi nggak bawa kitab. Muhibban atau paling kecil cinta. Ngaji sih enggak, dengerin enggak juga. Cinta aja udah cinta. Dia punya duit 1 miliar buat majelis. 1 miliar buat masjid. Cinta aja cinta. Ngaji enggak, tapi tetap dia derajat paling bawah. Kenapa? Enggak hadir majelis. Walaupun tuh dia ngeluarin duit banyak tapi enggak hadir majelis, tetap nomor bawah. Jangan yang kelima, pembenci. Jadi mulai besok tuh kita kalau enggak bisa duduk di sini, jamaah bisa duduk sini enggak? Saya temenin, saya di sini. Bisa. Saya di sini, jamaah di sini. Kalau enggak bisa, bawa kitab dah. Seberapa ini Ustaz Abdul Aziz? Ini nih. Sang pencetak tidak tahu, lupa. Ya. Atau kitab Mukasyafatul Qulub berapa itu? Yang Mukasyafatul Qulub berapa? 75. Lewat beliau berdua udah lihat. Harga rokok aja sekarang udah berapa? Ya kan? Ya udah, bismillah. Allah, doa. Allahu Akbar.